ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرين والحاضرات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita bisa mengawali hidup kita di hari ini dengan kegiatan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah awal catatan untuk hari ini dan awal catatan untuk hari Senin. Sebagaimana dalam pembahasan kitab iman kepada malaikat, bahwa malaikat akan mencatat amal kita dari subuh sampai asar. Subuhnya awal catatan, asarnya penutup. Dan di kesempatan lain Allah mengirimkan para malaikat yang juga mencatat amal mingguan, dimulai dari subuh hari Senin dan diakhiri asar hari Kamis. Kemudian akan dibuka lagi lembar keduanya asar di hari Kamis sampai subuh di hari Senin. Maka ini awal yang baik bagi kita, karena akan dicatat di dua hari, hari Senin dalam catatan mingguan dan di hari Senin dalam catatan harian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk merampungkan pembahasan tentang syarah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, yakni dosa syirik, setidaknya kita masih membutuhkan 3 atau 4 pertemuan lagi. Ini untuk menyelesaikan pembahasan tentang kesyirikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah penyimpangan manusia dari tauhid. Artinya sejarah pertama kali dilakukannya kesyirikan, agar kita tahu seperti apa asal muasal kesyirikan ini berlaku dan seperti apa kondisi umat sebelum itu. Kemudian besok baru kita akan bahas tentang bentuk-bentuk syirik besar dan syirik kecil yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian pada pertemuan yang ketiganya kita akan membahas tentang ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran dan maupun di dalam kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi pelaku syirik. Dan bukti nyata, pertemuan keempatnya, bukti nyata orang-orang yang diberikan oleh Allah azab di dunia ketika mereka melakukan kesyirikan. Ada beberapa contoh yang akan kita kemukakan. Di antaranya kematian-kematian orang yang melakukan kesyirikan di dunia, Allah sudah menurunkan azab kepada mereka. Bahkan ruh mereka diperlakukan berbeda dengan ruh-ruh yang lain, termasuk dengan ruh pendosa sekalipun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulu, kata Allah, adalah umat yang satu. Yang dimaksud dengan umat yang satu ini, satu dalam akidah yang lurus. Bapak Ibu yang berbahagia, dahulu ketika Adam
dan ibunda kita Hawa berada di surga, mereka taat kepada Rabbnya sampai akhirnya digelincirkan oleh Iblis laknatullah alaih. Iblis menggoda Adam karena kedengkiannya kepada Adam sejak Allah melaknatnya dan mengusirnya. Melaknat Iblis karena Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud ta'zim, memberikan penghormatan. Ketika dia tidak mau, maka Allah murka, dan kemurkaan ini membuat dia cemburu kepada Adam. Lalu dia berniat untuk menggoda Adam agar Adam tergelincir dari jalan yang benar. Dan benar, usahanya berhasil setelah 43 tahun menggoda Adam. Nah, ini kan kuat iman ini. Kalau kita sekali goda saja sudah mengelepar. Adam 43 tahun lamanya digoda oleh iblis sampai akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah buah khuldi. 43 tahun, dan itu sebabnya Adam tinggal di surga 43 tahun. Sisanya karena umurnya 1000 tahun dijanjikan oleh Allah, maka 957 tahun Adam hidup di dunia. Selama Adam hidup di dunia selama 957 tahun itu, penyesalan berada di dalam hatinya. Oleh karena itu senantiasa dia berdoa kepada Rabbnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa, bahkan dia mengingatkan anak-anaknya, cucu-cucunya agar senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti syaitan. Bahkan di akhir hayatnya ketika beliau mengumpulkan putra-putrinya, meskipun sudah terjadi dosa besar kedua, yakni pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam antara Qabil dan Habil, dan itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Kalau dosa yang pertama dilakukan Adam adalah ketika Adam memakan buah khuldi, dan dilakukan oleh anaknya dosa kedua, yakni membunuh saudaranya. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan membunuh ini adalah urutan dosa besar yang kedua setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya beliau berkata kepada putra-putrinya, kalau saya sudah mati nanti, siapa yang akan kalian sembah? Maka putra-putrinya, kami hanya akan menyembah Allah. Dan itu terus berlangsung sampai lamanya 10 generasi. 10 generasi. Dan 10 generasi ini sebagian para ulama mengatakan satu kali kehidupan bagi mereka adalah 1000 tahun, seperti umur Nabi Adam alaihissalam. Maka sebagian lagi mengatakan 10 generasi itu setara dengan sekitar 10.000 tahun. 10.000 tahun lamanya tidak ada kesyirikan, dan itulah yang disebut dengan ummatan wahidah. Semua orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhati-hati dengan godaan iblis, berhati-hati dengan tipu daya iblis. Mereka senantiasa menunjukkan ibadah yang lurus hanya kepada Allah, sampai terjadi penyimpangan, perselisihan. Dan ketika itulah kami utus ruh Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama kepada kaum mereka. Dan itu terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini termasuk Nabi yang pertama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga Allah mengutus dia kepada kaumnya. Lalu bagaimana dengan Adam? Bukankah Adam Nabi dan Rasul yang pertama? Adam tidak diutus kepada kaumnya, dan Adam diutus dari surga, diturunkan dari surga. Berbeda dengan Nuh. Nuh dari tengah kaumnya, dan dia diciptakan di dunia, kemudian diutus kepada kaumnya. Itu sebabnya Nuh dikatakan Rasul yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami mengutus para nabi. Ketika terjadi perselisihan itu, kami mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersamanya Alkitab. Maka kepada Nabi Nuh alaihissalam juga diturunkan kitab.
Kitab yang dimaksud di sini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Di sini tidak dijelaskan apa perkara yang diperselisihkan oleh umatnya Nabi Nuh. Tetapi yang pasti tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah menyebutkan terjadi juga perselisihan di tengah-tengah umatku. Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dan seperti itulah umat-umat terdahulu. Kepadaku juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian seperti itu. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi perselisihan tentang mana hari yang baik, sehingga orang-orang Nasrani menganggap hari yang baik itu adalah hari Ahad. Lalu orang-orang Yahudi menganggap hari yang baik dan hari yang mulia itu adalah hari Sabtu. Maka Allah memberikan petunjuk kepadaku bahwa hari yang paling mulia itu sesungguhnya hari Jumat. Tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk itu. Mereka tetap menganggap hari Sabtu dan hari Minggu hari yang baik. Kemudian di antara umat ini ada juga yang berbicara tentang kiblat, mana kiblat yang bagus. Maka orang-orang Nasrani menganggap bahwa timur adalah arah kiblat, sedangkan orang-orang Yahudi menganggap Baitul Maqdis adalah kiblat mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepadaku, dan itu yang dijadikan kiblat oleh kaum muslimin adalah Ka'bah di Baitullah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya perselisihan itu justru setelah diturunkannya Alkitab. Dan masing-masing mereka berpendapat dengan menyandarkan logika mereka, lalu meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berselisih tentang tata cara solat. Maka perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Yahudi dan Nasrani ada di antara mereka yang solat tanpa ruku langsung sujud, ada orang yang solatnya dengan sujud tanpa ruku. Sedangkan umat Islam diajarkan sebagaimana kita melakukan solat hari ini. Bahkan kita lihat orang-orang Syiah muncul di tengah-tengah, memakai sorban mirip seperti kaum muslimin, pakaian mereka mirip, cara mereka beribadah dibuat mirip sebagaimana umat Islam agar tertipu, lalu melakukan solat dengan cara solat yang berbeda dengan solat kita. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan agar manusia berpuasa, maka orang Yahudi dan orang Nasrani pun berpuasa. Tapi berpuasa mereka menyelisihi kitab-kitab mereka. Di antara mereka ada yang berpuasa hanya dengan tidak pakai makan sahur. Sebagian lagi di antara mereka ada yang melarang memakan makanan-makanan tertentu, tapi boleh makanan yang lain. Ya, misalnya makanan ini tidak boleh, tapi makan yang lain boleh, minum boleh. Dan itu mereka menganggapnya berpuasa. Sementara umat Islam melakukan puasa sebagaimana kita melakukan puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga mereka berpendapat tentang Ibrahim. Orang Yahudi menganggap bahwa Ibrahim itu adalah orang dari kalangan Yahudi. Sementara Nasrani mengatakan sesungguhnya agamanya Nabi Ibrahim itu adalah agama Nasrani. Dan Allah menegaskan bahwa Ibrahim beragama Islam dan dia adalah seorang yang hanif. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Isa bintu Maryam sebagai nabi. Lalu Isa bin Maryam ini oleh sebagian besar dari kaum-kaum Nasrani menganggapnya sebagai anak Tuhan. Sementara orang-orang Yahudi menolaknya dan mereka menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Lalu Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat bahwa Isa bintu Maryam adalah seorang rasul yang diutus dan dia bukan anak Tuhan. Dan begitulah ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, diutuslah seorang rasul dan aku diutus di tengah-tengah kalian.
Itu kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana perselisihan-perselisihan umat ini di atas agama, sehingga sebagian dari mereka berpendapat dengan logika mereka lalu meninggalkan agamanya yang hak, dan sebagian lagi berpegang teguh di atas agama yang hak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa berpegang teguh di atas agama yang lurus ini sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh di atas fitrah yang lurus ini, dan itulah jalan yang terbaik bagi kita. Di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi satu peristiwa yang sangat besar ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Dan itu terjadi, Nabi Nuh diutus di tengah-tengah kaumnya ketika mereka sedang berselisih pendapat tentang nama-nama Tuhan mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana umat Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya agar mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad juga perkara seorang nabi, karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Nabi Saleh kami utus kepada mereka. Tetapi kisah yang akan kita ceritakan dalam pertemuan ini adalah pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Nuh, jangan kamu dengarkan perkataan Nuh, tutuplah telinga kalian dengan jari-jari kalian, dan jalan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian berupa Wadda, Suwa'a, Yawusa, Ya'uqa wa Nasrah. Itu nama Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka ini adalah nama-nama orang soleh dari kalangan mereka yang sudah mati. Sudah mati, dan mereka adalah orang yang soleh. Lalu kesalehan mereka ini dipuja-puja, diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Lalu dibuatlah gambarnya, dilukislah gambarnya, kemudian disanjung-sanjung, diletakkan di dalam rumah mereka. Awalnya bukan sesembahan, hanya sebagai kekaguman saja, kagum dengan sosoknya, lalu dibuat patungnya. Kemudian setelah patungnya ini berada di dalam rumahnya, dikatakan kepada anak cucunya, ini gambar datuk kalian, ini gambar kakek kalian, ini orang yang soleh dari kalangan kita, ini orang yang soleh dari kalangan kita, dan terus begitu sampai akhirnya tidak ada lagi yang bisa menjelaskan tentang bentuk kesolehannya. Lalu dianggaplah ini sebagai sesuatu yang keramat, dipuji, kemudian diagungkan tanpa tahu sebab musababnya. Lalu mereka pun memuliakan seperti memuliakan Tuhannya. Mereka jadikan ini sebagai bagian dari utusan Tuhan. Dan sebagian lagi dari mereka berpendapat bahwa kalau kalian berdoa, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya, karena sesungguhnya ruhnya sekarang ini berada di sisi Allah. Kalau kalian meminta kepadanya, maka niscaya permintaan kalian akan disampaikan kepada Allah, karena dia berada di sisi Allah, dan kalian pasti akan dikabulkan doanya. Jadi dijadikan sebagai wasilah. Ini sebagian orang memberikan contoh, kalau kita ingin bertemu dengan seorang gubernur, maka carilah ajudannya dan mintalah persetujuannya. Kalau ajudannya sudah siap untuk membantu, maka insya Allah kita akan mudah bertemu. Nah, kira-kira seperti itulah. Mereka mengatakan ajudan Allah itu, utusan Allah itu adalah orang-orang soleh ini. Maka mereka menganggap orang soleh ini, kalau kita berdoa kepadanya, doa kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kesyirikan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kisah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana umat Nabi Muhammad SAW ini melakukan kesyirikan. Mereka pun membuat patung.
Patung dan berhala yang mereka buat itu adalah patung yang mereka buat dan mereka jadikan sesembahan karena mereka menganggap itu adalah bagian dari Tuhan. Latta, Manna, Uzza dan Hubal. Latta dahulu adalah sebuah batu, tempat penggilingan roti, untuk membuat roti. Sebuah batu yang dijadikan sebagai batu giling, dan itu adalah miliknya penduduk kaum Taif. Ya, kemudian dijadikan batu ini untuk menggiling kue. Setelah kuenya jadi, kue itu dibagikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ketika itu. Meskipun ibadah haji itu dilakukan juga dalam bentuk kesyirikan. Bayangkan ketika mereka melaksanakan haji ini sebelum datangnya Islam. Ketika mereka melaksanakan haji, salah satu di antara syarat melaksanakan haji itu tidak boleh menggunakan pakaian. Jadi harus telanjang bulat. Alasannya tidak boleh ada pembatas antara dia dengan Allah, supaya doanya langsung diijabah dengan Allah. Maka setiap orang yang melaksanakan haji di Ka'bah itu harus tidak berpakaian. Dan itu kondisinya ketika itu. Akan tetapi orang-orang dari Taif ini, yang satu orang tadi membuat kebiasaan yang sangat mulia, menggiling kue dengan satu batu itu sampai setiap kuenya jadi dibagi-bagikan. Dan ini menjadi contoh yang baik bagi mereka. Ketika pemilik batu itu meninggal, tidak ada lagi yang melakukan hal yang seperti itu, maka ini menjadi pembicaraan. Lalu batu tadi diubah dalam bentuk patung, kemudian dibuat mirip seperti pemiliknya, dan kemudian diibadahi. Berdoa kepadanya, wahai Latta, dahulu engkau orang yang melakukan begini dan begini, melakukan kebaikan, dan kami menginginkan kebaikan seperti itu juga, maka doakan kami, berkahi kami. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya patung itu menjadi sesembahan mereka. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad SAW kepada mereka, dan kemudian Nabi mendakwahi mereka, bahkan diperintahkan untuk memerangi mereka ketika mereka tidak mau beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap kaumnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi karena sebab-sebab kesyirikan mereka. Setiap orang melakukan kesyirikan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para nabi dan rasul. Gunanya untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kesyirikan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Kaum Ad tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka lebih memuji diri mereka karena tubuh mereka yang besar. Mereka mampu membuat rumah-rumah dari gunung-gunung yang mereka taki sendiri. Bayangkan, gunung dibuat dilubangi, kemudian dijadikan tempat tinggal, dan berbangga-bangga dengan rumah yang mereka bangun dari gunung itu. Tujuannya hanya satu, riya. Tujuannya hanya satu, riya. Ketika Nabi Hud alaihissalam datang kepada mereka, wahai kaumku, berlepas dirilah kalian dari perkara ingin dipuji. Karena gunung-gunung yang mereka pilih itu gunung-gunung yang berada di pinggir-pinggir jalan raya, jalan lintas. Jadi setiap kali orang lewat, orang akan kagum dengan rumah mereka, dan itu membuat mereka bangga. Sehingga mereka katakan, lihat, apakah ada di antara kalian atau di tempat kalian rumah-rumah seperti ini? Apakah ada di tempat kalian istana-istana seperti ini? Apakah ada di tengah-tengah kalian orang yang sanggup menaki gunung sebesar ini untuk dijadikan tempat tinggal? Dan itu menjadi kebanggaan mereka setiap kali orang lewat di sana. Dan ini adalah riya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa riya ini menghapus seluruh amal ibadah, meski tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dan kemudian Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka sampai akhirnya mereka berkata kepada Hud, ketika Hud bersabda atau mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah akan menurunkan azab kalau mereka tidak mau meninggalkan maksiatnya ini.
Lalu mereka mengatakan, "U'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Buktikan azab yang engkau ancamkan kepada kami itu wahai Hud, jika memang engkau seorang rasul. Buktikan azab itu. Dikatakan oleh Nabi Hud, kalian akan diazab oleh Allah. Buktikan kepada kami bahwa Allah akan mengazab kami. Dan itu ancaman mereka. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala berupa azab kepada mereka. Kami kirim kepada mereka para malaikat, 3 orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu kaum. Dan ini sudah lumrah, sudah mafhum di tengah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan satu negeri, Allah cukup mengutus 3 malaikatnya. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Malakul Maut. Malakul Maut bertugas untuk mencabut nyawa setiap orang yang sudah ditakdirkan dicabut nyawanya karena pembangkangan kepada Allah. Dan bentuk kematiannya berbeda-beda, tergantung kepada dosa mereka. Sementara malaikat Mikail diberikan tugas oleh Allah untuk menyelamatkan. Maka di tengah-tengah bencana yang besar itu akan ada orang yang selamat, dan yang menyelamatkan adalah Mikail alaihissalam. Sementara Jibril memberikan komando untuk menghancurkan mereka. Dan tidak ada kesalahan ketika Jibril alaihissalam melakukan perkara yang seharusnya dilakukan oleh Malakul Maut. Sebagaimana dalam kisah kejadian ketika Fir'aun laknatullah alaih, yang seharusnya dibunuh oleh malaikat maut, tetapi Jibril sendiri yang memegang kerahnya, lalu membenamkannya ke dalam lautan sampai terbenam ke dalam lumpur yang paling busuk di dalam lautan. Dibenamkan ke dalamnya dan kemudian mati. Ketika ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, kenapa engkau yang melakukan itu? Bukankah itu tugasnya Malakul Maut? Dia katakan, aku adalah makhluk yang paling geram dengan perlakuan, dengan sifat-sifat Fir'aun ini. Apa yang membuatmu paling geram? Dia katakan, sesungguhnya dia makhluk yang paling durhaka karena paling berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Bahkan dia memerintahkan kepada Haman, pembantunya atau bendaharawannya, untuk membuatkan piramid yang tinggi dengan mengatakan, buatkan bagiku piramid yang tinggi dari batu bata yang kalian susun, agar aku bisa naik ke langit untuk melihat Allah itu ada atau tidak. Bayangkan bentuk kesombongan Fir'aun. Sehingga dikatakan oleh Jibril, aku membuka rahangnya sekuat-kuatnya, lalu aku ambil lumpur yang paling becek dari dalam laut itu, kemudian kusumpalkan ke dalam mulutnya sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Baru dibenamkan. Dan itu bentuk kemarahan malaikat Jibril alaihissalam. Berbeda dengan kejadian-kejadian yang lain. Ketika umat Nabi Hud ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mereka dibinasakan dalam kebinasaan yang sangat hina. Bayangkan, kami tiupkan angin, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kami tiupkan angin itu seperti seseorang meniup angin dari lubang cincin saja, kecil. Satu kali tiupan lamanya 7 hari 8 malam. Tiupan itu selama 7 hari 8 malam membuat cuaca sangat dingin. Suhunya mungkin sudah di bawah 0. Suhunya sudah sangat dingin. Angin sangat kencang. Sehingga setiap mereka tidak ada yang berani keluar dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka di dalam gunung tadi. Tidak berani keluar dari rumah mereka, sementara mereka akan kelaparan kalau tidak keluar. Dan begitu mereka keluar, angin tadi akan menerbangkan mereka sehingga tidak terlihat lagi. Sedangkan orang yang menyaksikan ketika saudaranya ini keluar untuk mencari makanan lalu diterbangkan oleh angin, sudah mati ketakutan melihat saudaranya terbang. Bayangkan orang yang hidup di masa itu tingginya 24 meter, Pak. 24 meter itu kan setinggi pohon kelapa. Lebar bahu kiri dan kanannya sekitar 5 sampai 8 meter. Orang sebesar itu diterbangkan oleh angin sampai tidak terlihat. Begitu dia lengah, baru saja dia menyadari orang ini sudah hilang, lalu orang itu balik lagi ke bawah dalam kondisi dilemparkan dari atas. Begitu sampai di bumi, maka kepalanya membentur bumi, putuslah lehernya, terpisahlah kepala dari badan.
Bayangkan bagaimana ngerinya. Dan kondisi ketika itu disaksikan oleh orang yang menyaksikan, sehingga ruh orang yang menyaksikan ini seakan-akan sudah copot dari tubuhnya, sudah mati duluan, saking ngerinya kematian itu. Maka dikatakan kebinasaan seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad. Berbeda dengan umat Nabi Saleh, ketika mereka juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan kesyirikan, Nabi Saleh mendakwahi mereka, tetapi mereka tidak juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan dengan kebinasaan yang luar biasa. Mereka meminta kepada Nabi Saleh agar dikirimkan mukjizat, diperlihatkan tanda kerasulannya. Perlihatkan kepada kami wahai Saleh tanda kenabianmu jika memang engkau seorang rasul. Apa yang kalian minta? Kata mereka, keluarkan unta dari dalam gunung ini. Gunung itu melahirkan seekor unta betina, dan unta itu harus bunting. Bayangkan, ini syarat yang tidak masuk akal. Dan setiap permintaan umat terdahulu kepada nabinya dalam bentuk mukjizat, maka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kepada Nabi SAW mereka meminta dihidangkan makanan. Suruh Allah menurunkan makanan dari langit dalam bentuk makanan yang sudah terhidang dalam baki. Turunkan makanan. Kalau di langit ada makanan dan Allah menurunkan makanan itu, kami beriman. Nah, bayangkan, sementara mereka tahu bahwa para malaikat di langit tidak makan, Allah juga tidak makan. Tapi mereka meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Allah mengabulkan doa mereka. Kepada umatnya Nabi Saleh, ya, kaum Samud, Nabi Saleh diutus kepada mereka dan mereka menolaknya. Ketika unta itu sudah keluar dari dalam gunung, unta tadi keluar dari dalam gunung dalam kondisi bunting, berdirilah unta di tengah-tengah mereka. Sementara tinggi tubuh mereka sebagaimana tinggi tubuhnya anak cucu Adam, sekitar 25 meter atau 27 meter, disebutkan 60 hasta tingginya. Orang-orang yang memiliki badan besar berdiri di samping-samping unta itu hanya setinggi betis unta. Kira-kira berapa tingginya unta itu? Tinggi manusia 25 meter. Sementara berdiri dia di samping unta, tinggi mereka hanya sebetis unta. Ini perkiraannya unta itu mungkin sekitar 100 meter tingginya. Dalam keadaan bunting. Dan kemudian melahirkan di tengah-tengah mereka. Setelah melahirkan, mereka menyaksikan mukjizat itu. Lalu unta tadi minum dari air kawah atau air yang ada di kampung mereka, air danau lah. Minum dari situ. Nah, ketika unta ini minum, terlihatlah air danau tadi menyusut. Akhirnya ini dijadikan fitnah. Kalaulah unta ini minum setiap hari, niscaya danau ini akan kering dan kita tidak bisa mandi, kita tidak lagi bisa mencuci. Celaka kita dengan unta ini. Tapi mereka juga saling berdebat, bukankah kamu yang dulu meminta agar Saleh ini mengeluarkan unta dari dalam gunung itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Saleh. Tapi mereka berkata, ya, kita yang minta. Tapi lihat, kalau unta ini minum tiap hari, kita tidak bisa mengapa-ngapa lagi. Ya, air ini akan kering. Maka mereka mendatangi Nabi Saleh, wahai Saleh, jika untamu minum tiap hari, maka danau ini akan kering. Lalu Nabi Saleh berkata, jika kalian minum di hari Senin, unta akan minum di hari Selasa. Lalu bagaimana dengan hari Selasa itu? Apakah kami akan mengambil air di sana? Untuk minum kalian, silakan mengambil air susu unta ini, karena air susu unta ini cukup untuk memberi makan, memberi minum orang satu kampung. Dan mereka mengambil air susu unta itu. Bayangkan saking banyaknya air susu unta, karena dia baru melahirkan. Maka air susu unta itu mereka minum, tetapi untanya tetap mereka laknat. Sampai akhirnya pada satu ketika mereka sepakat, 9 orang kata Allah yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, meskipun dari lisannya tidak pernah berbuat kebaikan. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap unta ini. Tiba-tiba mereka mengikat kaki untanya, dan kemudian induk unta ini tumbang, lalu mereka menyembelihnya. Itu terjadi pada hari Rabu.
Hari Rabu mereka membunuh untanya, dan saat mereka ingin menangkap anaknya, anaknya lari lagi ke dalam gunung, ke dalam bukit tempat induknya dahulu keluar. Kemudian merengek sekuat-kuatnya, tiba-tiba gunung itu menyatu kembali dan anaknya hilang. Lalu sadarlah mereka bahwa unta ini mukjizat dari Allah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, hari Kamisnya mereka berpesta pora karena ada dua wanita yang mensponsori pembunuhan unta ini. Salah satu di antaranya bernama Sodakoh. Beliau berkata, kalau kalian berhasil membunuh unta Nabi Soleh ini, aku dan anakku, anak perempuanku, menghibahkan diriku untuk kalian zinahi sampai kalian puas. Jadi 9 orang ini diberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan dengan dia dan anaknya. Dan satunya lagi, seorang wanita mengatakan, kalau kalian berhasil membunuh untanya Soleh, maka seluruh harta kekayaanku akan kubagi 9 dengan kalian. Dan ini 2 orang pelaku maksiat. Dan sampai akhirnya unta Nabi Soleh ini terbunuh. Hari Kamisnya mereka duduk di satu tempat menunggu Nabi Soleh lewat. Ketika Nabi Soleh lewat, mereka katakan, Soleh, lihat untamu sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Dia tidak akan lagi membuat kami takut. Danau tempat kita minum ini tidak akan kering lagi karena untamu sudah mati. Dikatakan oleh Nabi Soleh, bergembiralah kalian atas kemenangan kalian hari ini. Dalam 3 hari Allah akan membinasakan kalian. Nah, itulah keluar ucapan, utina bima ta'iduna in kunta shadiqin. Wahai Soleh, buktikan ke ucapanmu itu kalau kamu memang seorang yang benar. Bergembiralah kalian, kata Nabi Soleh. Maka pada hari Kamis itu sedang tertawa enak-enak, lalu wajah mereka mulai pucat, tiba-tiba menguning. Kemudian masing-masing mereka berkata, lihat wajahmu kuning, kenapa engkau terlihat seperti orang takut? Apakah kamu takut dengan ancaman Soleh? Tidak, saya tidak takut, tapi wajahmu juga menguning. Masing-masing mereka menyebutkan wajahnya kuning. Lalu mereka pun pulang ke rumah bertanya kepada istri-istri mereka, apakah memang wajahnya kuning atau hanya teman-temannya menakut-nakuti dia. Kemudian mereka pun pulang. Besoknya di hari Jumat mereka berkumpul lagi, dan wajah mereka yang kuning tadi sudah keluar bintik-bintik merah di setiap pori-pori tubuhnya. Setiap pori-pori tubuh ini sudah keluar bintik-bintik merah, seperti darah yang ingin keluar tetapi tidak keluar. Seperti darah tersumbat, keluar dari setiap pori-pori ini bintik-bintik merah. Di hari Sabtunya darah mulai mengalir dari hidung, dari mata, dari telinga. Sebagian para ulama mengatakan seperti daerah itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga oksigen tidak keluar lagi, tidak masuk lagi. Kita dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu plastik itu diikat. Tidak ada udara di sana, tidak ada oksigen di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka pembuluh darah akan pecah. Dan itu terjadi pada kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Di hari Sabtu sorenya, Nabi Soleh alaihissalam bersama pengikutnya, hanya beberapa orang saja, keluar dari kampung itu atas perintah malaikat Jibril. Keluarlah dari kampung ini sebelum datangnya waktu subuh, karena sesungguhnya kelak kami akan binasakan mereka. Di pagi Ahad, kira-kira awal waktu duha, orang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba terdengarlah suara halilintar yang menggelegar. Bumi kemudian bergetar seperti gempa yang sangat besar. Tiba-tiba fidarihim jasimin, mereka ini keluar dari rumahnya, lalu tidak bisa berdiri dengan kokoh di atas kaki mereka, tumbang seperti robohnya pohon kurma yang lapuk. Bayangkan orang 24 meter roboh, tumbang, itu kan seperti apa? Tumbang zoom gitu, tumbang ke bawah, dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Satu persatu mereka roboh dari di halaman rumah mereka masing-masing. Ada satu orang yang ikut dalam perjanjian bahwa mereka sepakat ingin membunuh unta Nabi Soleh. Awalnya mereka jumlahnya 10 orang, tapi yang melakukan kejahatan itu hanya 9 orang. Yang ke-10 ini, dia tidak berada di tempat pada saat pembunuhan unta itu. Dia sedang berada keluar kota, keluar daerah, di luar daerahnya. Ketika dia pulang di hari Minggu itu, tidak ada yang dilihatnya di kampung halamannya, kecuali semuanya sudah binasa. Semua orang sudah mati.
Dan yang kedua, ada seorang wanita yang bernama Sodakoh tadi, sesudah melakukan perzinahan kemudian keluar dari kampungnya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyampaikan perkara yang penting ini. Wanita ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari kampungnya, terbebas dari hukuman di tempat itu, lalu sampailah ke satu desa, minta air dia. Minta air untuk minum. Lalu berkata kepada mereka, jika datang kepada kalian seorang nabi bernama Saleh dan mengajak kalian beriman kepada Allah, maka berimanlah kepadanya, karena sesungguhnya kami sudah dibinasakan oleh Allah karena kami mengingkarinya. Hanya itu saja yang diucapkan. Kemudian dia minum. Setelah dia minum, Allah mencabut nyawanya dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Sampai akhirnya orang satu kampung itu beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Adapun laki-laki yang kedua, yang tadinya keluar daerah, keluar kota, dia tidak ikut melakukan maksiat. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, dilihatnya semua orang sudah binasa. Ketika dia melihat semua orang sudah binasa, gembiralah hatinya. Saya akan menjadi penguasa tempat ini. Seluruh kekayaan yang ada di sini akan menjadi milik saya. Tanah ini akan menjadi milik saya. Tempat ini akan menjadi milik saya. Karena saya satu-satunya yang hidup. Dan ini kebanggaannya. Dan itu diiringi dengan niat buruk untuk menguasai hak orang lain. Tiba-tiba jatuhlah batu dari langit, menimpa kepalanya, dan kemudian dia pun mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW melewati tempat ini, nama kampung itu Al-Hijr, tempat kejadian itu Al-Hijr. Lalu Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah ini kepada para sahabat. Mengisahkan kisah ini kepada para sahabat. Para sahabat tentu ingin melihat, kira-kira kalau setelah kita bercerita seperti ini, lalu lewat kita di Al-Hijr itu, tentu kita ingin melihat di mana kejadiannya, seperti apa kejadiannya. Sama ketika kita ke Sumbar lalu kita pergi ke yang Batu Malin Kundang, ya. Meskipun batu itu sesungguhnya sekarang ini kan cuman semen yang dibuat lagi ya. Tapi ketika melihat gambaran itu, terbayanglah di benak kita kisah-kisah tentang Malin Kundang ini. Dan begitu juga ketika para sahabat dikisahkan tentang umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, lalu mereka sampai di Al-Hijr ingin melihatnya. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kalian tertawa di tempat yang pernah Allah melaknat kaumnya di situ. Karena sesungguhnya pemuda yang terakhir, dia dalam kondisi gembira ketika sampai di tempat-tempat maksiat. Jadi ketika sampai tempat Al-Hijr itu, bergembira dia, bersorak-sorak dia, besar hatinya karena dia akan menguasai daerah itu. Maka Allah binasakan dia, dan saya khawatir kalian pun akan dibinasakan oleh Allah. Maka apabila kalian sampai di satu tempat di mana tempat itu pernah dilaknat oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Sama kalau kita pergi ke Danau Mati misalnya, di Danau Mati itu kita mengetahui bahwa dahulu kaum Lut dibinasakan di sana. Maka kalau sampai di situ, perbanyaklah istighfar. Begitu juga di tempat-tempat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan azab kepada mereka. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan asal muasal terjadinya kesyirikan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil yang terjadi di tengah-tengah kita. Tanpa sadar kadang Bapak Ibu sebagian kita ada yang masih mengalungkan di pinggang anaknya jimat-jimat yang masih terlihat. Nah, kita akan bicarakan itu dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita uraikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan pemahaman kepada kita sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.